Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang ke-46. Hari ini saya mau menyampaikan tentang Anda layak menerimanya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar bahwa Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Anda sudah memiliki segalanya. Bapak Ibu Saudara, kita layak menerima berkat Tuhan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kita layak menerima berkat Tuhan karena perbuatan baik apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib buat kehidupan kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, terjadi pertukaran, sakit penyakit ditanggung Tuhan dan Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan menanggung dosa kita dan kita menerima pengampunan. Tuhan menanggung penolakan dan kita menerima penerimaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menanggung setiap Bapak Ibu Saudara kemiskinan dan Tuhan memberikan kekayaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan segalanya di atas kayu salib buat kita. Semua yang kita butuhkan sudah diberikan Tuhan. Segala berkat rohani telah diberikan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa banyak orang tidak dapat menerima apa yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib? Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama apa yang membuat manusia tidak menerima karena mereka tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, solusinya kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, kitab Hosea berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Karena tidak tahu firman, kita binasa Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang, Bapak Ibu Saudara, ketika dia bekerja kepada tuannya, ketika dia pensiun, ketika tuannya mau meninggal, Bapak Ibu Saudara, Tuhannya menghadiahkan dia satu lukisan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, lukisan ini lukisan yang sangat berharga dan bernilai luar biasa nilainya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pria ini yang bekerja kepada tuannya ditemukan dia meninggal di sebuah tempat yang kecil, yang miskin, dan dia membungkus rapi lukisan yang diberikan oleh tuannya. Dia meninggal karena dia tidak punya uang Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau dia menjual lukisan itu dia bisa mendapatkan banyak uang dan dia bisa hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menyadari apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak orang mereka tidak menyadari apa yang mereka miliki di dalam Kristus. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melewatkan mendengar hari-hari yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan kembali agar Bapak Ibu Saudara tahu apa yang sudah engkau miliki di dalam Kristus. Engkau sudah sembuh. Engkau telah menerima kesembuhan itu. Engkau telah disembuhkan. Tuhan telah memberikan otoritas dan kuasa kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, engkau telah memiliki segalanya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua apa yang membuat orang tidak dapat menerima berkat dari Tuhan karena mereka merasa tidak layak. Ada banyak orang dihantui, dipenuhi dengan rasa bersalah, rasa penghukuman diri, sehingga membuat mereka merasa tidak berharga dan tidak layak menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menyadari identitas kita di dalam Kristus. Yang pertama, kalau kita merasa kita tidak tahu, kita perlu mencari tahu, dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, solusinya kita menyadari identitas baru kita di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, semua penghukuman karena dosa-dosa yang kita lakukan dari kita di dalam kandungan sampai kita mati, semua dosa itu Bapak Ibu Saudara sudah ditanggung Tuhan. Semua penghukuman atas dosa sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Kita tidak lagi harus menanggungnya Bapak Ibu Saudara. Demikianlah dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Semua dosa, semua penghukuman yang harusnya kita tanggung karena dosa yang kita lakukan sudah dilakukan, ditanggung Yesus di atas kayu salib.
Dan dikatakan Yeremia 31 ayat 34, demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kesalahan yang engkau perbuat, tetapi kesalahan yang belum bahkan engkau lakukan. Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan, segala dosa, dan tidak lagi mengingat dosa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena semua dosa sudah dihapuskan. Semua surat hutang telah dipakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, engkau sudah dimerdekakan. Tidak ada lagi penghukuman. Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari siapa identitas kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah anak. Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari identitas kita di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah anak Allah, engkau diberi kuasa, engkau adalah ahli waris, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia dosa sudah ditebus, sudah mati di atas kayu salib, dipakukan di atas kayu salib, dan Bapak Ibu Saudara, engkau hidup, engkau adalah ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara, engkau ciptaan yang baru di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, benih yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu menyadari engkau adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Engkau adalah orang benar di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang benar. Saya banyak melayani, saya bertanya, ketika saya bertanya, siapa yang di sini adalah orang percaya, angkat tangan. Begitu banyak tangan-tangan yang terangkat Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya bertanya, siapa yang di sini adalah orang benar? Ketika ditanya, tidak banyak tangan yang terangkat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena seringkali ketika kita ditanya apakah kamu orang benar, kita mulai melihat kepada perbuatan kita. Dan kita mulai menjudge diri kita, kita menilai diri kita, saya bukan orang benar karena perbuatan yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan yang kita lakukan. Kita menerima anugerah pembenaran. Kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang membuat kita hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, semua dosa kita ditanggung oleh Yesus. Yesus, kebenaran Kristus kita terima ketika Yesus mati di atas kayu salib. Terjadi pertukaran. Bapak Ibu Saudara, hari ini sadar engkau adalah orang benar di dalam Kristus. Engkau bukan hanya orang benar, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 11 dikatakan seperti ini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau telah memberi dirimu disucikan. Dan dikatakan kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita disucikan, kita dikuduskan, dan kita telah dibenarkan. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Inilah identitas kita yang baru di dalam Kristus. Ibrani 10 ayat 10 berkata seperti ini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Bapak Ibu Saudara, engkau statusnya adalah orang kudus. Engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib telah menguduskan kita. Kita adalah orang kudus bukan karena perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini bisa menjadi orang kudus karena perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang kudus karena pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kekudusannya dalam hidup kita, sehingga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah orang kudus Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang kudus
karena kelahiran baru, karena penebusan Kristus. Di dalam Efesus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, terpujilah kasih karunia Tuhan telah dicurahkan kepada kita di dalam Kristus yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ada di dalam Kristus. Dan Yesus adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Status Bapak Ibu Saudara, engkau adalah anak yang dikasihi karena engkau di dalam Kristus. Bapa mengasihi Yesus, Bapa berkenan kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkenan, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan telah memberikan kelimpahan kasih karunia kepada Bapak Ibu Saudara. Semuanya telah diberikan, telah dianugerahkan di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Di dalam Kristus kita berharga. Di dalam Kristus kita dikasihi. Di dalam Kristus kita adalah orang benar. Di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara, kita telah dimerdekakan. Dan ayat yang ketujuh dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mengampuni dosa kita, tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara, renungkan ayat-ayat ini, kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau renungkan, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, engkau bukan lagi orang asing atau pendatang. Engkau adalah kawan sewarga, orang-orang kudus, dan dikatakan anggota-anggota. Engkau adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah ahli waris, engkau berharga, engkau orang benar, engkau orang kudus, engkau orang yang telah disucikan. Engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Bapak Ibu Saudara, kita telah dibeli dengan darah yang mahal dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara, engkau layak menerima semua berkat yang Tuhan telah sediakan di atas kayu salib. Kolose 1 ayat 9, saya mau bacakan ayat ini, dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi doa saya buat Bapak Ibu Saudara. Kami meminta kata Rasul Paulus, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi doa buat Bapak Ibu Saudara juga. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa berdoa memakai firman Tuhan ini. Kita berdoa agar kita menerima roh hikmat dan pengertian untuk kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga dikatakan hidupmu layak di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hidupmu layak di hadapannya. Dan dikatakan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa agar kita menerima roh hikmat dan pengertian, untuk kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, agar hidup kita layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepadanya di dalam segala hal. Wow. Ini doa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Wow. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau kerjakan, engkau memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Biar Bapak Ibu Saudara, kita semakin bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita mengenal Allah adalah kasih. Paulus berdoa agar kita bisa mengenal betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, agar kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kasih. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa agar hidup Bapak Ibu Saudara bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan, tentang Allah. Dan dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Wow.
Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaannya. Dikatakan Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita, dan dia memberikan kemuliaan yang hilang itu kembali kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dikuatkan dengan segala kekuatan. Wow, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Wow, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Hari ini apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang gumulkan, apapun yang kau sedang alami Bapak Ibu Saudara, engkau dikuatkan oleh segala kekuatan, oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu. Bukan hanya satu hal, segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu Saudara, kitab Ibrani berkata, waktunya Tuhan sedikit lagi. Dengan tekun, dengan iman, oleh iman dan kesabaran kita menerima semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan lepaskan kepercayaanmu karena besar upaya yang menantinya. Dan dikatakan ayat yang ke-12, dan mengucap syukur. Wow, agar Bapak Ibu Saudara hari ini kau bisa mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Karena dia Bapa yang baik, mari kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Wow, yang melayakkan, haleluya, yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan. Bapak Ibu Saudara, Bapa oleh kematian Yesus telah melayakkan kita untuk mendapatkan bagian yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Wow, Bapak Ibu Saudara, engkau telah ditentukan untuk mendapatkan bagian bagi orang-orang kudus. Ingat statusmu, engkau adalah orang kudus. Ada bagian yang Tuhan telah tentukan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara ingat, di dalam kerajaan terang. Di dalam kerajaan terang tidak ada kegelapan, tidak ada sakit penyakit. Di dalam kerajaan terang Bapak Ibu Saudara tidak ada kemiskinan, tidak ada penderitaan di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, di dalam kerajaan terang itu luar biasa. Maka dikatakan ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak Ibu Saudara, ayat ini luar biasa. Kalau kita percaya kita sudah dipindahkan, Tuhan telah melepaskan kita. Bukan akan, dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kalau ada hal-hal yang membelenggu Bapak Ibu Saudara, mengikat Bapak Ibu Saudara, mentormen, menyiksa Bapak Ibu Saudara, pikiran-pikiran, intimidasi, Bapak Ibu Saudara renungkan ayat ini. Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Segala kuasa telah dijadikannya tontonan umum. Kuasa kegelapan telah dijadikan tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dan Yesus telah memindahkan kita. Sama seperti bangsa Israel. Mereka diperbudak di tanah Mesir, dan Tuhan membawa mereka keluar dan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu, roh itu tinggal dalam diri Bapak Ibu Saudara. Engkau sudah dibebaskan. Tuhan sudah memindahkan Bapak Ibu Saudara ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bayangkan, kenapa? Karena Tuhan mau kita mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah itu. Tuhan mau kita mengalami kerajaan itu yang begitu dahsyat itu Bapak Ibu Saudara. Yesus datang, dia mendemonstrasikan kerajaan Allah. Kuasa kerajaan Allah dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Itulah yang Yesus lakukan. Puncaknya di atas kayu salib. Wow, di salib itu Yesus telah mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan. Ia telah melucuti segala kuasa si jahat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah memberikan itu kepada Bapak Ibu Saudara. Engkau lebih dari pemenang. Engkau berharga, engkau dikasihi, engkau adalah orang kudus. Engkau telah dilayakkan untuk mendapatkan bagian yang Tuhan telah tentukan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan ayat 14 Kolose 1, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, malam hari ini biar engkau sadar,
Apa yang menjadi problemmu selama ini? Engkau tidak mungkin, kau belum menerima yang terbaik dari Tuhan. Kau belum menerima berkat Tuhan. Yang pertama, ketidaktahuan. Ini menghalangi kita menerima. Untuk itu Bapak Ibu saya perlu dengarkan firman di hari-hari yang sebelumnya berulang-ulang. Kalau yang kedua problemmu, engkau merasa gak layak, renungkan ayat-ayat yang baru saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara. Ayat-ayat ini begitu luar biasa, memerdekakan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, engkau menerima roh hikmat dan pengertian yang benar untuk engkau mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, agar hidupmu layak dan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, agar engkau memberi buah dalam setiap pekerjaan baik, agar Bapak Ibu Saudara engkau bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, agar Bapak Ibu Saudara dikuatkan dengan segala kekuatannya oleh kuasa kemuliaan yang telah dicurahkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, agar Bapak Ibu Saudara mengucap syukur dan bersuka cita karena Bapak Ibu Saudara telah dilayakkan untuk mendapatkan bagian yang telah ditentukan bagi orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan, memindahkan Bapak Ibu Saudara. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau yang percaya firman Tuhan ini? Saya berdoa. Oh, taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara di hatimu. Bapakku berdoa buat setiap anak-anakmu yang mendengar firman ini dan meresponinya dan percaya dengan hati. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya engkau percaya di hati, engkau akui, deklarasikan firman Tuhan ini lewat mulutmu. Sebab iman bekerja lewat perkataanmu. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mulai mendeklarasikan firman ini, kuasa itu bekerja. Oh, firman Tuhan itu dimanifestasikan dalam kehidupanmu. Bapa, terima kasih, ada kemenangan, ada kemerdekaan. Kami telah menerima bagian yang Tuhan telah tentukan bagi kami. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena kami telah ditebus. Beri kami pengertian, roh hikmat dan wahyu, agar kami mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Kami telah dibeli dengan lunas. Karena itu Tuhan mau kami memuliakan Engkau lewat tubuh kami. Biar hari ini Bapa, kami mengalami pembaharuan akal budi kami. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan kami berdoa biar hari ini kami mengerti apa yang baik, yang berkenan kepadamu dan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, aku melepaskan berkat, anugerah, dan malam hari ini, haleluya, Bapak Ibu Saudara, engkau telah dilayakkan untuk menerima bagian yang terbaik, berkat Bapa di dalam kehidupanmu. Terima dengan iman berkat Bapa itu, engkau telah dilayakkan. Setiap rasa bersalah, rasa tertuduh, di dalam nama Tuhan Yesus diangkat. Hari ini kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Kesembuhan, mujizat, berkat keuangan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita itu mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan ini memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Biarlah Bapak Ibu Saudara terus konsisten merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati.